Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, jamaah mushola Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus DKM. DKM itu Dewan Kemakmuran Mushola juga Pak ya, bukan hanya masjid ya. Ya, fleksibel, jadi bisa masjid, bisa mushola, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas segala nikmat yang diberikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, juga kesehatan. Ya, termasuk kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada terkira. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan ini untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang akan menjadi pemberat timbangan kelak di hari akhirat kelak. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan untuk panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut setianya. Kita pun berharap mudah-mudahan kelak di akhirat termasuk diantaranya akan mendapatkan syafaat dari beliau ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, tak kenal maka ta'aruf ya. Saya kebetulan ya sahabat dari Ustadz Sujai, tinggal dekat di Kalimalang di Kapling Agraria, seberangnya Harum ya. Situ. Jadi sebetulnya tidak terlalu jauh dari sini, cuma tadi mungkin agak muter-muter ke arah malah ke arah Ratna saya, padahal dekat sekali ya. Baik, mudah-mudahan ke depan seandainya bisa kesempatan lagi silaturahim ke sini tidak terlambat seperti tadi ya. Baik hadirin sekalian, berbicara tentang sejarah ya. Terutama sejarah para sahabat, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kebetulan saya ini di antara aktivitasnya itu mengajar anak TK Bapak Ibu sekalian, sambil saya kegiatan taklim. Sejak tahun 90-an memang saya senang mengajar anak-anak kecil ya. Dan itu ada seminggu sekali sampai sekarang saya masih ngajar di TK Asyafiyah. Saya suka bercerita tentang para sahabat Nabi. Dan banyak sekali pelajaran. Sehingga saya punya pikiran begini. Di TK itu ada namanya 9 pilar karakter ya. 9 pilar karakter, di mana anak-anak belajar karakter mengacu kepada 9 pilar tadi. Belajar tentang kesungguhan, belajar tentang keberanian, belajar tentang kebaikan dan sebagainya. Hanya saja selama ini di TK-TK kebanyakan itu ketika mengajarkan tentang 9 pilar karakter tadi itu tidak ketika melalui cerita ya, melalui kisah itu tidak banyak mengambil dari pengalaman Nabi dan para sahabat. Padahal menurut saya ini penting sekali, sehingga mereka merasakan keluhuran karakter Islam. Saya sempat menyampaikan ke ibu kepala sekolah yang di TK Asyafiyah, mudah-mudahan kata saya di akhir semester ini saya ingin tulis kisah-kisah yang penuh dengan pendidikan karakter tersebut, sehingga ketika belajar tentang sikap rahmah, katakanlah sikap yang penyayang kepada yang lain,
Tidak perlu belajar dari kisah-kisah buatan yang di situ tidak Islamnya tidak muncul gitu kan. Nah, dengan belajar dari kisah sahabat, insya Allah banyak sekali kita mendapatkan pendidikan karakter sekaligus juga belajar keislaman. Baik, saya akan awali kajian kali ini dengan membacakan sebuah hadis. Qala Hudzaifah al-Adawayu, seorang sahabat yang bernama Hudzaifah al-Adawayu bercerita, "Intalaqtu yauma Yarmuk atlubu ibna ammili wa ma'i syai'un min ma." Pada peristiwa perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu setelah Rasulullah wafat. Kalau dalam sejarah Rasulullah wafatnya kalau di Masehi 632. Ya. Digantikan Abu Bakar. Abu Bakar 2 tahun menjabat, kemudian digantikan Umar bin Khattab. Nah, ini perang Yarmuk terjadi pada tahun 636. Pada masa pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab. Yarmuk itu ada di daerah Jordan ya. Masih wilayah Arab, tetapi saat itu ada dalam kekuasaan Romawi. Ada dalam kekuasaan Romawi. Jadi Islam berkembang. Pada saat kemunculannya itu ada 2 kekuatan besar waktu itu. Kekuasaan Romawi dan kekuasaan Persia. Di antara kekuasaan Romawi itu nyampe ke tanah Palestina, ya, Syria, Jordan, nah itu. Jadi itu wilayah Arab sebetulnya. Perbatasan dengan, kalau konsep Arab itu sendiri, kalau dulu konsep Arab itu adalah ya Saudi Arabia, yang Mekah, Madinah, Yaman. Karena apa? Karena yang menggunakan bahasa Arab waktu itu adalah itu. Tapi konsep Arab saat ini, nah udah semakin luas. Sampai Maroko pun dikatakan sebagai bangsa Arab karena menggunakan bahasa Arab. Meskipun Maroko adanya di ujung Afrika. Jadi konsep Arab sudah meluas. Kalau dulu hanya Mekah, Madinah, Yaman. Sekarang sudah sampai ke Maroko pun itu adalah masuk kategori bangsa Arab. Bangsa yang menggunakan bahasa Arab. Nah, kembali kita ke perang Yarmuk. Riwayat dari Hudzaifah al-Adawayu, aku sesudah peperangan, artinya perang al-Ma'rakah. Ma'rakah itu artinya pertempuran. Ada peperangan, ada pertempuran ya. Nah, ini komplek ayam nih, paham. Jadi kalau perang dengan pertempuran bedanya apa? Ya, kalau pertempuran bagian dari perang ya. Kami sedang dalam perang. Misalnya bisa saja ketika kita menyampaikan itu kita sedang makan. Nah, ini kita sedang perang nih. Tapi kita ma'rakah itu artinya pertempuran. Nah, pertempuran usai. Nah, ini Hudzaifah mencari anak pamannya sambil membawa air. Ini pertempuran udah selesai nih. Aku cari anak pamanku, berarti sepupunya. Wa ana aqulu in kana bihi ramakun syaqaitu. Dan aku berkata waktu itu, jika masih ada umur, ini pertempuran sudah berakhir kok tidak kelihatan anak pamanku. Seandainya aku temukan nanti dan dia masih ada umur, romakun itu sisa hidup, masih ada usianya nih. Syaqaituhu, aku akan memberinya minum sambil bawa air. Nah, kemudian singkat cerita ketemulah. Famasahtu bihi wajahu. Aku usap wajahnya. Fa idza ana bihi faqultu asqika. Kemudian aku berkata kepadanya, aku beri minum ya. Minum ya gitu. Asqika, aku beri engkau minum ya. Fa asyara ilayya an na'am.
Sepupunya itu mengisyaratkan ya. Gitu. Fa idza rajulun yaqulu fa asyara ibnu ammi ilayya an antalik bihi ilai. Baru saja aku mau memberinya minum, tiba-tiba terdengar seorang lelaki lain, ya, lelaki lain yang berteriak, dan anak pamanku dalam kondisi yang katakanlah sudah nafasnya udah, ya, katakanlah udah sengal-sengal, mengisyaratkan kepada lelaki yang berteriak tadi, mengisyaratkan supaya apa? Dikasihkan ke dia saja. Nah, kemudian faji'tuhu fa idza huwa Hisham bin al-As. Lalu aku mendatanginya. Ternyata dia adalah Hisham ibn al-As. Hisham ibn al-As ini adalah adiknya dari Amr bin As. Nah, begitu sampai ke sana, fakultu asqika. Aku berkata, aku akan memberimu minum. Fasami abihi akhar. Ternyata Hisham ibnul As yang sudah hampir minum mendengar ada orang lain yang berkata, aduh, gitu kan. Fa asyara Hisham Angtolik bihi ilai. Kemudian Hisham berkata, pergilah ke sana. Masih dia pun tersengal-sengal gitu. Menyuruh kepada mendekati atau memberi minum kepada lelaki satu lagi. Faji'tuhu fa idza huwa qad mata. Begitu aku datangi lelaki yang tadi ditunjuk oleh Hisham ibnul As, ternyata lelaki tersebut sudah syahid, ya, sudah meninggal. Karena lelaki yang ketiga tadi sudah meninggal, ini Huzaifah kembali ke Hisham ibnul As. Ternyata belum sempat diberi minum, Hisham pun sudah, ya, syahid. Kembali ke yang pertama, ke sepupunya. Ternyata juga sudah syahid, ya, sudah meninggal. Ini suatu yang luar biasa. Bahkan di dalam kondisi yang dirinya sendiri masih kerepotan, masih memikirkan orang lain. Makanya di antara ciri orang yang bertakwa menurut surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah yang mau memberi, ya, mau berinfak, ya, baik dalam keadaan sarra, surur, bahagia, maupun dalam keadaan sempit, gitu kan. Ini sebuah ajaran yang luar biasa dalam Islam. Kalau dalam Minhajul Muslim ada bab namanya Itsar. Itsar itu artinya mendahulukan orang lain yang menurut dia ini lebih membutuhkan, meskipun dia sendiri butuh. Itsar. Makanya ketika saya diskusi dengan prof saya, beliau dosen psikologi, saya tidak mengerti katanya. Kalau menurut teori Maslow, gitu kan. Teori Maslow, orang tuh mau memberi itu kalau dianya sudah kenyang, gitu kan. Kebutuhan dirinya sudah terpenuhi, makan sudah, gitu kan. Sandang pangan, papan, sudah merasa aman, baru dia berpikir orang lain. Makanya ilmu psikologi barat susah untuk mampu memotret kondisi yang ada mungkin di luar mereka. Karena dalam Islam ada namanya Itsar. Itsar itu mendahulukan orang lain. Pada saat dia sendiri juga butuh. Karena merasa orang lain lebih membutuhkan lagi. Itu namanya Itsar. Nah, hadirin sekalian, siapakah ketiga sahabat ini? Nah, ini kita pelajari.
Tadi saya sebutkan salah satunya adalah Hisham Ibnul As. Ini saudaranya Amr bin As ya. Nanti Amr bin As akan jadi tokoh yang besar nantinya. Kita fokus ke Hisham. Hisham ini termasuk as-sabiqul awwalun ya. As-sabiqunal awwalun. Penduduk Mekah yang masuk Islam sejak awal. Artinya ketika Rasulullah berdakwah, beliau dengan mudah menerima hidayah dari Allah, masuk Islam. Ini Hisham ini. Meskipun dimusuhi oleh saudaranya Amr bin As, mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy, Hisham Ibnul As pernah hijrah ke Habasyah. Begitu sampai di sana ternyata disusul oleh siapa? Oleh Amr bin As, oleh saudaranya. Amr bin As ditugaskan oleh kafir Quraisy. Amr bin As bilang ke kaisar, ke raja Habasyah, ini orang berbahaya nih yang datang ke sana, pulangkan. Nah, akhirnya ini utusan dari Quraisy ini, Amr bin As datang. Amr bin As ini terkenal sekali seorang diplomat ya. Dalam nanti mungkin kapan cerita bagaimana keulungan Amr bin As dalam berdiplomat. Datang ke sana ini. Diplomat dari Quraisy ini, Amr bin As ini. Akhirnya berhasillah dipulangkan. Termasuk Hisham yang berangkat ke Habasyah, pulang juga. Dan dipenjarakan oleh kafir Quraisy. Ini berani-beraninya meninggal, mau kabur ini dari Makkah. Nah, ini Hisham. Nah, meskipun kemudian dibebaskan, artinya beberapa sekian waktu dibebaskan. Nah, Hisham Ibnul As ini juga ikut hijrah ke Madinah bareng dengan siapa? Bareng dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, tidak ada yang berani menjegal, menghadang. Jadi hijrahnya dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat itu kan tidak sekaligus, berkelompok. Nah, Umar termasuk sebelum Rasulullah berangkat. Nah, berangkat bersama siapa? Bersama Hisham. Satu lagi bersama Ayas namanya. Hisham dan Ayas. Nah, kemudian dalam perjalanan ini kafir Quraisy sudah, wah, Hisham berangkat nih bersama dengan Ayas bin Abi Rabi'ah. Siapa Ayas? Nah, ini Ayas ini tadi yang termasuk yang dari yang 3 tadi. Berangkat bertiga. Begitu sudah nyampe daerah Kuba, udah masuk ke Madinah. Nah, itu dari Mekah. Susul Ayas. Siapa yang nyusul? Abu Jahal. Abu Jahal itu apanya Ayas? Kakaknya. Kakaknya dari Ayas. Tapi beda bapak. Kalau Abu Jahal bin Hisham, sedangkan Ayas bin Abi Rabi'ah, ibunya sama. Ini adiknya yang termuda. Susul. Sampaikan ke dia bahwasanya ibunya tidak akan menyisir rambutnya. Ibunya akan berpanas-panasan sebelum ketemu dengan Ayas. Akhirnya utusan itu ngejar. Ketemulah di situ. Ketemu dengan Umar bin Khattab, dengan Hisham Ibnul As, dan berjumpa juga dengan
Ayas, disampaikan. Ayas, ibumu tidak akan menyisir rambutnya. Dia akan membiarkan dirinya berpanas-panasan karena ingin bertemu dengan engkau. Pokoknya dia berjanji, aku akan tidak apa-apa hidupku menderita daripada tidak berjumpa dengan Ayas. Kata Umar bin Khattab, ini hanya tipu daya saja. Sebaiknya engkau tidak ke sana. Tapi Ayas ini rupanya, nah, ya sayanglah namanya kepada ibu ya. Nah, terketuklah hatinya. Nah, Abu Jahal tahu Ayas ini sangat sensitif hatinya. Nah, sangat sensitif. Akhirnya berhasillah Ayas dibawa pulang dan sampai di sana dipenjarakan oleh abangnya ya, oleh Abu Jahal. Ini Ayas. Nah, kemudian mungkin bertanya-tanya, kenapa Umar bin Khattab kok sepertinya seperti tidak ada konflik dengan Abu Jahal ya? Kenapa? Dibiarkan saja. Siapa sebetulnya Umar bin Khattab ini dikaitkannya dengan Abu Jahal ini? Umar bin Khattab itu keponakannya Abu Jahal. Keponakannya sendiri. Jadi terkadang memang darah itu kuat lah ya. Nah, kuat, darah itu kuat. Meskipun dalam banyak hal ternyata pertempuran di sana bisa kakak beradik, paman dan keponakan. Tapi juga di samping juga Umar bin Khattabnya seorang yang pemberani, seorang yang hebat lah katakanlah, petarung. Tapi Umar bin Khattab juga adalah keponakan dari Abu Jahal. Ibunya Umar bin Khattab adalah kakak tertua dari Abu Jahal. Kakak tertua. Jadi anaknya Hisham. Hisham sendiri adalah anaknya Mughirah. Nah, nanti kalau kisahnya ke belakang, ini Mughirah ini sebenarnya mereka itu keluarga terpandang ya. Keluarga terpandang di Mekah. Dan luar biasa ya Mekah itu. Kalau dilihat apa dari kacamata politik itu luar biasa Mekah waktu itu. Maksudnya gini, di sana itu tidak ada istilah raja, kepala suku, tidak ada di Mekah waktu itu. Pokoknya siapa yang kuat di situ, baik ekonomi maupun secara fisiknya, dia pemberani, dengan otomatis orang seperti menganggapnya sebagai pemimpin. Tidak ada rapat pemilihan, nggak ada. Sistem turun juga enggak. Siapapun yang kuat, baik secara ekonomi maupun secara fisik, pemberani di situ, dengan otomatis dia menjadi pemimpin dan ya penguasa di sana. Tidak ada bahwa kalau tanya sebetulnya siapa sih kepala suku Quraisy itu, nggak ada. Yang ada adalah tokoh-tokoh, tokoh-tokoh Quraisy waktu itu. Dan di antara tokohnya adalah Mughirah dulunya. Nah, Mughirah itu termasuk waktu Rasulullah masih belum jadi Rasul, yang punya ide untuk memugar Ka'bah karena terjadi banjir waktu itu. Yang lain tidak ada yang berani. Kalau Rasulullah orang terpandang, beliau itu keluarga dari penjaga Ka'bah. Air jam-jam di situ menjamu nih, air jam ini membersihkan Ka'bah dan sebagainya. Maaf, kalau bahasa kita mungkin merbot. Iya. Nah, itu keluarga dari Rasulullah, mengurus masjid dan sebagainya gitu kan. Yang melayani melayani para hujaz, para haji dan sebagainya. Sedangkan yang berkuasa di situ adalah orang-orang tadi, orang-orang yang kekayaannya mungkin paling kaya di situ. Di antaranya adalah Mughirah. Nah, ini Mughirah itu punya anak namanya Hisham. Nah, Hisham Walid. Nah, nanti Walid itu punya anak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sepupunya dari Abu Jahal juga. Nah, jadi mereka ini orang-orang yang jadi Mughirah punya anak Hisham, punya anak Walid 2. Nah, ini 2 yang saya sebutkan. Nah, nanti dari Hisham
itu nanti ada Umar bin Khattab, ada Abu Jahal, gitu kan. Gitu. Bukan Hisam yang tadi ya, bukan Hisam Ibnul As. Ini Hisam lain lagi, Hisam Abu Jahal. Nah, gitu. Tadi kalau Hisam bingung nggak nih? Kalau Hisam yang pertama tadi yang hijrah itu adalah adiknya dari Amr bin Aus. Nah, kalau Hisam yang bapaknya Abu Jahal lain lagi. Nah, Khalid bin Walid, nah itu Walidnya itu kakak beradik dengan Hisam. Nah, kita lanjutkan. Nanti apa pelajaran yang bisa kita ambil dari akhir cerita ini? Karena buat apa kita belajar sejarah kalau kemudian kita tidak bisa mengambil pelajarannya? Nah, Ayas sudah dibalik lagi ke Mekah dan dipenjarakan di sana. Namun kemudian berhasil dibebaskan. Nah, siapa yang membebaskan? Namanya Walid bin Walid, saudaranya Khalid bin Walid. Walid bin Walid, bapaknya Walid, anaknya juga Walid juga. Di Arab itu begitu ya, banyak nama yang sama. Kadang-kadang nama ayahnya dengan anaknya sama, makanya mereka wajib bin siapa nih, bin siapa nih, gitu kan. Kalau Walid yang itu bin Hisham. Nah, ini Walid bin Hisham. Nah, diutus oleh Rasulullah. Siapa yang berani? Yang berani ke Mekah dan membebaskan Ayas. Karena Ayas ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Nah, termasuk orang yang masuk Islam dari awal. Bareng dengan tadi Hisam Ibnul As. Ayas ini begitu masuk Islam sering dimusuhi oleh abangnya ya. Abang satu ibu, Abu Jahal. Nah, akhirnya dari Madinah menyelinap masuk dan berhasil membebaskan Ayas. Ada satu lagi sahabat, nah kemudian dibawa. Jadi banyak sahabat yang di Mekah pengen ke Madinah tapi tidak berani. Ada yang karena yang di penjara, ada yang dibebaskan pun tidak berani. Nah, Ayas ini karena memang di penjara, dikurung lah, dibebaskan. Nah, itulah sedikit tentang Ayas. Nah, tadi Ibnul Hisam Hisam Ibnul As sudah di Madinah berarti ya, bareng dengan Umar bin Khattab. Ayas juga kemudian nyusul. Nah, sekarang baru dua nih yang kita ceritakan dari tiga orang yang tadi itu. Ayas, Hisam Ibnul As, satu lagi siapa? Ada yang tahu? Satu lagi adalah Ikrimah. Siapa itu Ikrimah? Ikrimah adalah anaknya Abu Jahal. Lagi-lagi Abu Jahal gitu ya. Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Jadi tiga orang tadi syahid dalam perang Yarmuk itu. Pertama adalah Hisham Ibnul As, kemudian Ayas bin Abi Rabi'ah, dan yang ketiga adalah Ikrimah bin Amr bin Hisham. Jadi Abu Jahal itu namanya Amr sebetulnya. Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Kemudian diganti, Rasulullah menyebutnya Abu Jahal. Sebetulnya namanya adalah Amr bin Hisham. Nah, bagaimana ceritanya itu Ikrimah anak Abu Jahal kok sampai jadi seorang mujahid? Ini kisahnya juga luar biasa. Bagaimana keislaman daripada Ikrimah ini. Pada saat Fathu Makkah, Fathu Makkah, penaklukan Makkah, orang-orang kafir Quraisy waktu itu, sudahlah kita tidak usah melawan. Karena kekuatan mereka sebetulnya sudah lemah. Mungkin lain waktu nanti kenapa mereka lemah itu. Nah, ini kita fokus bahwa kondisi mereka sebetulnya sudah lemah. Sejak perang Khandaq itu yang perang parit. Itu saat itu kan Khalid bin Walid nyebrang masuk Islam. Nah, jadi di saat itu udah semakin berkurang kekuatan-kekuatan yang ada di Mekah. Nah, kemudian
Kata yang lain apa tokoh-tokoh di sana? Sudahlah kita menyerah saja. Termasuk siapa yang ingin menyerah? Al-Haris bin Hisham. Al-Haris bin Hisham adalah saudaranya Abu Jahal. Saudaranya Abu Jahal. Yang mengusir Rasulullah. Udah kita nyerah saja deh. Kita percuma ngelawan juga. Nah ini Ikrimah tidak. Anak Abu Jahal ini tidak. Harus kita lawan. Sampai titik darah penghabisan. Yang lain menyerah, dia pengen melawan. Coba ngelawan, ternyata kekuatan mereka sudah tinggal sedikit. Akhirnya malah mereka kocar-kacir, lari, gitu kan. Lari, setelah itu lari kabur. Nah, istrinya Ikrimah, yaitu Ummu Hakam. Ummu Hakam ini sebetulnya anak pamannya Ikrimah. Anaknya Haris bin Hisham. Jadi di Arab itu seringkali sepupu itu nikah antara sepupu. Nah ini termasuk Ikrimah ini anak Abu Jahal nikah dengan anak Al Haris bin Hisham. Nah Ummu Hakam begini datang kepada Rasulullah, syahadat, termasuk dengan mertuanya juga, dengan bapaknya datang dengan bapaknya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami nyerah dan kami mau masuk Islam. Kemudian dia mohon, ya Rasulullah, maafkan Ikrimah. Ketika yang lain ketika yang lain menyerah, Ikrimah masih ingin melawan, maafkan. Karena sebelum itu Rasulullah mengatakan, Ikrimah halal darahnya. Halal. Karena ketika diserang, menyerah, kan sudah selesai. Ikrimah melawan, kabur, halal nggak? Halal darahnya, karena dia masih harbi namanya, masih status kafirnya kafir harbi. Sedangkan kalau yang menyerah sudah, misalnya seandainya dia tidak masuk Islam pun, kalau udah menyerah tidak diapa-apakan. Nah, suruh dikejar. Ummu Hakam memohon, ya Rasulullah maafkan, biar aku yang membujuknya. Dikejarlah Ikrimah yang mau pergi ke Yaman. Sudah mau sampai ke sana, dikejar oleh Ummu Hakam dan memohon kepada Ikrimah, mendingan kita menyerah saja kepada Rasulullah. Beliau orang baik. Aku yakin dia adalah utusan Allah. Dia orang yang sangat baik dan mau memaafkan engkau. Nah, Ikrimah, betulkah? Iya. Akhirnya lunak juga ini Ikrimah. Nah, yang tadinya mau melawan. Jadi satu-satunya tokoh Mekah waktu itu yang lain ingin menyerah hanya dia. Dia menghimpun kekuatan yang tidak seberapa. Akhirnya Ikrimah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mohon maaf dan aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai hari ini aku bersumpah, tidaklah muslim pengikutmu yang sudah aku bunuh kecuali aku bertekad ingin menggantinya dengan selalu ikut peperangan dan aku ingin banyak membunuh orang-orang yang memusuhi Islam. Sehingga Ikrimah ini termasuk di antara pasukan Rasulullah kemudian dan termasuk sahabat ya, zaman Abu Bakar, Umar. Nah, ini perang ikut selalu berani. Dia bilang apa? Aku rela syahid. Bahkan dalam perang Yarmuk tadi kata Khalid bin Walid, waktu itu panglimanya Khalid bin Walid, Ikrimah, jangan terlalu berani engkau. Perhitungkan keselamatanmu juga. Artinya jangan ini sendiri gitu kan. Jangan nekat lah gitu, kata Ikrimah. Aku ingin membalas permusuhanku kepada Islam. Aku siap untuk syahid. Makanya setelah dia itu di tubuhnya banyak sekali terluka, tapi dia sudah banyak membunuh pasukan dari Romawi tersebut. Nah, Ikrimah itulah salah satu dari tiga sahabat Rasulullah ya,
sahabat Rasulullah yang tadi kisahnya yang sering disebut-sebut ketika Ustadz menerangkan bab isar namanya. Isar, memberikan kepada orang lain yang menurut dia dianggap membutuhkan di saat dirinya juga membutuhkan. Nah, itu kata prof saya, bagaimana ini? Saya nggak ngerti nih, kok ilmu psikologi barat nggak ada ini, nggak bisa membaca ini. Teori Maslow nggak bekerja. Saya bilang waktu itu, prof, dalam Islam itu ada namanya isar. Apa itu isar? Isar itu adalah, oh bisa begitu ya. Nah, gitu kan. Nah, diri sekalian, menutup materi yang saya sampaikan, mungkin nanti ada tanya jawab. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis bahasanya inna ahadakum ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sungguhnya seseorang la ya'malu bi'amali ahlil jannah, benar-benar melakukan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai saking dia tekunnya melakukan kebaikan, jaraknya dengan surga hanya 1 hasta saja. Berarti sudah dekat. Fayasbiqu alaihi alkitab. Tapi ternyata dalam takdirnya ini orang bukan masuk surga nih. Nah, fayamalu bi amali ahli nar. Maka kemudian dia melakukan amalan ahli neraka dan kemudian masuk ke dalam neraka. Nah, dan ada juga orang la ya'malu bi amali ahli nar. Sehari-harinya sibuk bermaksiat, melakukan hal-hal yang ini akan menjadi penyebab dia masuk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka itu kecuali hanya 1 hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Ternyata di ketentuannya ini orang masuknya ke dalam surga. Gitu. Ternyata apa? Fayamalu bi amali ahlil jannah. Kemudian orang yang banyak maksiat tersebut di akhir hayatnya ternyata bertobat dan melakukan amalan ahli surga dan kemudian masuk ke dalam surga. Jadi ini pelajaran di antara pelajaran yang penting buat kita dari kisah tadi. Makanya ada doa ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan Engkau gelincirkan kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya. Kita hari ini ada di masjid, apakah jaminan bahwa nanti kita akan tetap sering datang ke musola ini? Orang yang hari ini banyak mabuk-mabuk di pinggir jalan dan sebagainya, banyak berbuat maksiat, belum tentu di akhir hayatnya dia akan terus seperti itu. Bisa jadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran di antara pelajaran tadi selain isar, maka marilah kita berhati-hati terus meminta kepada Allah supaya tetap di dalam hidayah ini sehingga kita bisa husnul khatimah. Ada doanya, Allahumma htim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan husnul khatimah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada tanya jawab, ada tanya jawab atau enggak biasanya? Ada ya. Baik, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.